itu ada beberapa tabel yang mungkin bisa digunakan untuk angka-angka pada saat perhitungan. Kemudian ada konversi, ada untuk electromagnetic unit, ada sistem standar internasional, international standard SI unit. Kemudian ada beberapa konversi untuk beberapa satuan. Itu mungkin bisa diperhatikan yang bagaimana kita bisa mendapatkan hubungan sampai ke misalkan anomali yang kita peroleh nanotesla. Mungkin saya ingin menunjukkan bentuk persamaan yang paling sederhana lah dari materi ke-15 ini. Dari persamaan itu mungkin cukup mudah untuk dipelajari. Tujuannya itu untuk memberikan ilustrasi untuk menunjukkan pengaruh variasi inklinasi pada suatu anomali dipol. Jadi yang dilihat adalah pengaruh inklinasinya, belum termasuk deklinasinya. Karena memang inklinasi akan lebih memberikan bentuk anomali yang berbeda-beda dibandingkan pengaruh deklinasi. Jadi kita ingin melihat pengaruh inklinasi. Jadi pada gambar di slide 11 sebelah kiri itu ada semacam body di bawah permukaan dipol. Anggap saja bodinya tidak sebesar itu, tapi di situ menunjukkan ada body di bawah permukaan dipol. Kemudian ada survei airborne geomagnetic atau dengan menggunakan pesawat, dan di situ ada jalur pesawat ditunjukkan dengan warna hijau dan titik-titik pengamatan geomagnetik yang warna hijau itu. Titik-titik hijau, kotak warna hijau. Nah, dari titik-titik warna hijau itu kita atau secara cepat begitu pola anomalinya bagaimana berkaitan dengan anomali dipol. Tadi mungkin yang belum disampaikan, dipol itu memiliki pusat atau posisinya itu di tengah-tengah itu sampai ke permukaan itu sedalam ZC. Permukaan itu sedalam ZC. Sedangkan di situ ada simbol ke arah horizontal atau ke arah X, itu adalah mewakili posisi ini posisi lateral dari stasiun ke arah dipol, ke arah body dipol tersebut. Jadi kalau misalkan kita coba gunakan persamaan tersebut yang ada di paling bawah, di mana di sini misalkan disebutkan sebagai fungsi fx. Jadi ada fungsi fx, x adalah arah horizontal. Nah, f itu adalah kurang lebih gambaran anomalinya, dimana dia melihat atau fx sama dengan m dibagi z. Nah, itu juga anggap aja itu suatu konstanta gitu. Nah, yang di dalam kurung itu melibatkan fungsi trigonometri. Jadi ada 3 sin kuadrat i dikurangi 1. Kemudian itu ada 6 dikali x per zc sin i cos i ditambah 3 cos kuadrat i minus 1 itu 1 kurung, kemudian dikalikan x per zc kuadrat. Nah, kemudian dibagi 1 ditambah x per zc kuadrat, dipangkatkan 5 per 2. Nah, dari situ bisa diperhatikan bagaimana kalau inklinasinya itu misalkan berapa, minus 90 derajat, atau inklinasinya itu misalkan minus 30 derajat, minus 40, bisa diperhatikan. Nah, kurva yang ada di sebelah kanan atas itu adalah contoh-contoh variasi pada beberapa sudut istimewa, misalkan sudut 90, 45, 60, 30, atau sudut berapa? Sudut 0 misalkan. Nah, itu berapa? Sudut 0 misalkan. Nah, itu bisa dihitung dengan memasukkan tadi komponen-komponen yang sudah dijelaskan dari desain gambar. Nah, saya pikir itu juga relatif mudah, sama seperti tadi yang dijelaskan untuk bola. Jadi bola dan variasi inklinasi ini untuk bisa dihitung.
Jadi kita bisa memperhatikan kalau misalkan kita melakukan survei di Indonesia atau kemudian survei di Jepang, kemudian survei di Australia atau di Kutub Utara atau di Kutub Selatan, untuk akan mendapatkan pola anomali yang berbeda karakteristiknya berdasarkan dominan akibat inklinasi atau variasi inklinasinya. Ini contoh kalau misalkan 3 dimensi. Mungkin ini tadi saya tampilkan tujuannya kalau misalkan menjawab sekaligus dari pertanyaan tadi. Ada mahasiswa, mungkin ada sebagian yang menanyakan terlalu banyak asumsi untuk 2 dimensi, atau mungkin bagaimana kalau kondisinya strike-nya panjang tak hingga, atau apakah ada kondisi geologi yang seperti itu, atau bagaimana kita menggunakannya, apakah bisa langsung ke 3 dimensi. Ya mungkin sederhananya jawabannya ya bisa saja langsung ke 3 dimensi. Nah kalau dari sini 12 itu ada persamaannya untuk menghitung pemodelan magnetik untuk 3 dimensi. Nah tentu saja bodinya ada, sketsanya itu ada di sebelah kiri dan persamaannya ada di sebelah kanan bawah. Sketsa di sebelah kiri itu untuk body yang ya secara imajinernya itu adalah monopol, tapi kan magnetic monopol kan tidak ada, maka kita menggunakan 2 kali dari persamaan itu dengan arah yang berlawanan sehingga kita bisa mendapatkan bentuk body 3 dimensi itu kotak. Nah itu untuk satu kotak itu kita perlu menggunakan persamaan seperti yang ada di kanan bawah. Jadi relatif lebih kompleks. Jadi kalau mau 3 dimensi, apakah bisa? Persamaannya mungkin lebih kompleks dibandingkan persamaan yang 2 dimensi.